Terus nggak lama, mereka semua di sana dengar ada suara macam benda jatuh dari atap loh. Kayak gitu, macam diantam. Tapi waktu nengok ke atas nggak ada atapnya, nggak rusak sama sekali. Di situ Akilingga bilang lagi, ini udah bahaya nih, udah bahaya. Umang datang, dia mau nyari Ana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat makan untuk kalian semuanya ya. Di malam ini aku datang lagi untuk menemani kalian dengan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Mantap. Nah, kisah kali ini Wak datang dari Wawa kita yang tinggal di perbatasan Kalimantan dan Sarawak, Malaysia. Katanya Wawa di sana tuh terkenal ada satu pantangan besar yang berkaitan sama makanan, yaitu pantangan kempunan, di mana seseorang tidak mencicipi makanan dan minuman yang sudah terlanjur dihidangkan, terus ya udah dia langsung pergi aja atau melakukan aktivitas lain, nggak dihabisin atau nggak dicicipin itu makanan dan minuman. Nah, menurut kepercayaan di sana, kalau pantangan kempunan itu dilanggar, itu bisa menimbulkan malapetaka besar sampai berujung pada kematian. Dan ternyata itu bukan mitos belaka Nadia, karena tetangganya ibu Wawa ini pernah ngalamin kejadian besar akibat ngelanggar pantangan ini, Dan bermula dari kejadian itu, masyarakat di sana pun langsung digegerkan sama berbagai gangguan, mulai dari dengar suara-suara serem, kejadian-kejadian gak masuk akal, sampai diteror arwah gentayangan loh. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Neni dari perbatasan Malaysia itu. Halo Neni. Nah, kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 1980-an dan dialami sama keluarga ibunya Neni yang bernama Bu Sati dan juga tetangga di kampungnya Bu Sati. Ini kita dapat KHW jadul lagi, Wak. Nah, waktu itu Bu Sati ini tinggal bersama bapak ibunya atau kakek neneknya Wawa yang biasanya dipanggil Atok dan Inek. Mereka tinggal di sebuah rumah adat yang disebut rumah panjang, Wak. Jadi semacam rumah panggung dari kayu, ukurannya besar terus memanjang. Di dalamnya ada banyak bilik tuh, ada banyak kamar yang dihuni sama beberapa keluarga di kampung itu. Jadi rumah ini tuh macam kos-kosan satu atap gitu loh, Wak, kalau sekarang. Kebayang ya? Nah, di bagian tengah rumah panjang itu ada lagi ruangan memanjang, Wak, yang disebut ruai. Nah, biasanya di sana dipakai untuk ngumpul-ngumpul atau ya acara adat kayak gitulah. Selain warga biasa, di rumah panjang itu juga tinggal pengurus adat dan dua Aki Manang. Aki Manang ini pawang yang memang bisa nanganin hal-hal gaib gitu, Wak, katanya si Wawa. Aki Manang ini satunya atoknya Wawa atau bapak dari Bu Sati tadi. Terus satunya lagi kita panggil aja namanya Akilingga ya. Jadi ada Atok, ada Akilingga. Jadi ceritanya Akilingga ini punya anak perempuan, Wak, namanya Umang. Umang ini sudah berkeluarga dan lagi hamil tua waktu itu. Dia tinggal di salah satu bilik juga bersama suaminya yang bernama Igat dan anaknya yang masih berumuran setahunan. Itu tinggal semua di rumah panjang ini ya. Nah, anaknya ini namanya Ana. Nah, suatu hari Umang dan Igat mau pergi belanja kebutuhan pokok ke pasar, Wak, yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Nah, untuk sampai ke pasar itu, masyarakat di sana di kampung itu, di kampungnya Bu Sati ini biasanya nebeng mobil bak terbuka itu yang memang dipakai untuk ngangkut hasil-hasil kayu, karena kebetulan dekat kampungnya Bu Sati itu ada lokasi penebangan hutan, Wak. Dan biar bisa nebeng si mobil bak ini, mereka harus berangkat ke pasarnya ya, jadi harus pagi buta karena mobil tuh lewat di jam-jam itu. Jadi mereka berdua ini, Igat sama Umang ini pun siap-siap lah dari sebelum subuh. Nah, sebelum berangkat, Umang ini menyempatkan untuk masak kue pulut manis. Jadi macam makanan tradisional di sana lah. Terus dihidangkanlah kue itu di meja makan. Niatnya mau untuk sarapan sambil minum kopi, Wak. Tapi belum sempat Umang sama Igat ini makan kue dan minum kopi itu, si mobil bak terbukanya itu udah keburu datang. Jadi Umang sama si Igat ini buru-buru lah keluar rumah, nyamperin itu mobil, takut nanti ketinggalan ya kan. Nah, karena buru-buru kali mereka sampai lupa, Wak, kalau di kampung mereka itu ada dua pantangan besar yang itu tuh macam kayak nggak boleh dilanggar gitu loh. Yaitu yang pertama pantangan kempunan pulut, terus yang kedua kempunan kopi. Tidak mencicipi kue pulut dan kopi yang sudah terlanjur dihidangkan sebelum berangkat atau berangkat kerja atau juga beraktivitas lainnya, itu nggak boleh, kayak pantangan gitu loh. Nah, di pagi itu di subuh itulah Umang sama Igat itu udah ngelanggar dua pantangan
itu, 2 pantangan sekaligus. Jadi kan mereka karena buru-buru ngejar mobil bak itu kan. Nah, masyarakat di sana percaya kalau 2 pantangan itu dilanggar, Wak, yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya itu bahkan ya bisa mendapatkan malapetaka besar. Di sini Wawa memang nggak ngejelasin secara detail itu tuh kenapa bisa kayak gitu. Tapi yang jelas ini tuh macam kayak sumpah yang udah dipercaya turun-temurun dari leluhur mereka waktu itu. Nah, dia kata si Wawa. Dan betul tuh tanpa disangka karena ngelanggar 2 pantangan itulah Wak, Umang sama suaminya Igat ini betul-betul dapat musibah besar saat perjalanan menuju ke pasar itu. Nah, jadi waktu Umang sama si Igat ini nebeng si mobil bak tadi, Wak, posisinya Umang sama Igat ini duduk di paling belakang dekat pintu bak belakang tuh loh. Karena di bagian tengah bak itu kan, bak mobil itu kan dipakai untuk naruh beberapa gelondong kayu panjang ya kan. Jadi pintu baknya itu juga macam kayak nggak bisa ditutup, Wak. Dan kebetulan waktu itu memang tidak ada penumpang lain selain Umang sama Igat. Mereka duduk dekat pinggir pintu belakang itu, berdua aja mereka di bak mobil tuh. Nah, mobil itu udah tuh melajulah ini ngelewatin jalanan kampung yang becek dan juga penuh bebatuan. Jadi selama perjalanan itu Umang sama si Igat harus pegang sisi mobil itu, Wak, gegarnya kan keguncang-guncang ya kan. Sampai di satu jalan yang agak nanjak, Wak, ternyata guncangannya makin kencang lagi. Nah, disitulah pegangan Umang ini kelepas, terjatuh dia dari mobil, Wak. Waktu jatuh perut Umang kan dia lagi hamil tua kan, Wak, langsung ngantem bebatuan yang di sana dan Umang pun langsung mengalami pendarahan hebat. Ngeliat itu paniklah si Igat ya kan, dia langsung teriak-teriak, Pak, berhenti dulu, Pak, berhenti, istri saya jatuh, katanya. Nah, begitu si mobil itu berhenti, Igat langsung loncat itu kan, langsung turun nyamperin istrinya udah tegolek itu, udah pingsan, udah gak sadarkan diri kan, Wak. Itu udah berdarah-darah kondisinya. Siapa ini? Kondisi Umang. Igat goncang-goncang badan istri, bangun Dedek, bangun Dek, bertahan Dedek, ini aku mau bawa ke rumah sakit langsung nih ya, gitu kan sama si Igat. Tapi sayangnya waktu Pak sopir itu ikut turun juga memeriksa Umang, Wak, nyawa Umang sudah tidak tertolong lagi, meninggal di tempat Umang di situ. Ya Allah. Akhirnya di situ Umang pun dibawa balik langsung ke rumah Panjang, Wak, nggak ke rumah sakit lagi, balik ke rumahnya lah ini kan, rumah Panjang itu. Begitu sampai di sana, Akilingga ini pawang adat sekaligus juga bapaknya Umang, Wak, shock kali ngelihat anaknya udah berdarah-darah diangkut sama Igat ya kan. Ditanya, kok bisa Umang kayak gini ya? Dia kenapa? Kata Akilingga sambil terisak-isak. Igat itu bilang, Umang jatuh dari mobil, Pak, Umang jatuh, kayak gitu. Igat juga cerita, Pak, ini kayak semua gara-gara kami ngelanggar pantangan Kempunan Pulut sama Kempunan Kopi lah, Pak, sebelum ke pasar tadi. Kata dia kayak gitu. Pas denger itu makin shock lagi lah Akilingga, Wak, karena ada kepercayaan di sana kalau perempuan hamil tua terus meninggal mendadak, apalagi juga meninggalnya sehabis ngelanggar si Kempunan Pulut sama Kempunan Kopi itu, ini arwahnya bisa gentayangan, ini bisa nyelakain banyak orang, ini orang-orang yang memang masih hidup gitu loh. Jadi di situ Akilingga langsung bilang, aduh nggak bisa nih kalau gitu. Sekarang cepat makamkan jenazah Umang hari ini juga. Kalau nggak bisa celaka kita semua, kata Akilingga. Pak, nanti dulu lah, Pak, nanti dulu, nggak usah buru-buru kali, Pak. Aku belum rela pisah sama Umang. Tolonglah izinin nyengai dulu 3 hari, Pak. Apa itu nyengai, Wak? Jadi menurut informasi dari Wawa nih, Wak, ya, nyengai ini adalah upacara adat sebelum pemakaman Nadia, di mana jenazah itu akan dimasukkan di dalam peti kayu dan ditaruh di ruai. Ruai itu apa? Ruang tengah di rumah Panjang itu, ditaruh di ruai. Terus di sana dipanggilkanlah ini tukang sabak. Tukang sabak itu apa? Tukang tangis yang tugasnya menangisi si jenazah dengan menggunakan kata-kata yang menyayat hati. Itu udah memang macam adat istiadat di sana, Nadia, kalau ada orang yang meninggal. Nah, sementara pihak keluarga, tetangga dan para tamu ikut juga ngejagain si jenazah itu di ruai. Nah, itulah itu sedikit informasi nyengai dari si Wawa ya. Nah, dengan permintaan dari menantunya, Akilingga nggak setuju, Wak. Nggak bisa. Aku tahu kau tuh sedih, aku juga sama sedihnya. Tapi orang-orang di sini bisa kena bahaya kalau Umang nggak langsung dimakamkan, kata si Akilingga. Tapi Igat masih mohon tolonglah, Pak, sehari aja lah, Pak, sehari nggak apa-apa. Sambil nunggu kerabat-kerabat datang juga kan, Pak, tolonglah, Pak, tolong, kata Igat. Nah, akhirnya setelah berunding alot ini, Akilingga pun ngebolehin diadakanlah nyengai selama sehari aja. Tapi, Wak, jadi hari itu juga nih jenazahnya si Umang langsung dimandikan, dipakein kemben dari kain tradisional setempat, terus dibaringkanlah dalam peti kayu dan ditaruhlah di ruai rumah Panjang mereka itu. Pengurus adat setempat juga langsung manggil tukang sabak untuk nangisin jenazahnya Umang. Sementara Igat sama beberapa orang yang ada di rumah Panjang dan para tamu yang datang disuruh ikut berjaga di dekat jenazahnya Umang.
Dah. Nah awalnya Wak, selama seharian berjaga itu masih aman-aman aja, memang nggak ada kejadian aneh apapun. Tapi begitu waktu masuk maghrib, tiba-tiba semua orang yang lagi berjaga di sana mulai ngerasa ada yang janggal sama jenazahnya Umang, Wak. Dan sejak saat itu satu persatu kejadian mistis mulai bermunculan di rumah Panjang tuh Nadia, kata makku. Jadi pas masuk waktu maghrib, Wak, semua orang yang lagi jaga jenazah Umang ini tiba-tiba dengar suara kotekan ayam betina dari kolong rumah mereka. Ke rumah mereka rumah panggung kan. Suaranya riuh kali, macam suara induk ayam yang memang lagi manggil anak-anaknya gitu. Gitu kan. Suaranya berulang-ulang dan makin malam makin riuh lagi, Wak. Padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Itu semua orang dengar, Wak, ya. Nggak lama semua orang di sana mulai juga mencium ada bau anyir dari arah jenazahnya Umang. Itu baunya nyengat kali Nadia, kata mamaku. Tapi anehnya nggak berselang lama kemudian si bau anyir itu tiba-tiba berubah jadi wangi kali, macam wangi bunga, Wak. Tapi wanginya juga nyengat. Hebohlah orang-orang di sana kan. Mereka ceklah itu jenazahnya Umang lebih dekat. Dan begitu peti mayat itu dibuka, Wak, mereka baru ngelihat kalau kuku tangan sama kuku kakinya Umang tiba-tiba macam memanjang gitu, Nat. Macam cakar gitu loh, panjang. Terus warna jari-jarinya itu berubah jadi hitam pekat, Wak, ya, macam angus, mohon maaf, hitam. Shock lah mereka kan, karena baru kali ini mereka ngelihat kuku jenazah yang belum ada 1 hari meninggal udah berubah warna jadi hitam sepekat ini, terus memanjang, mana baunya wangi pula. Kenapa nih? Ya bro, pada nangis juga semua di situ. Tapi di situ Akilingga, bapaknya Umang, Wak, berusaha untuk menenangkan mereka semua. Udah nggak apa-apa. Sekarang tutup aja lagi petinya. Kita baca doa sama-sama lagi. Udah, semua orang nurut lah ini ya kan. Tapi baru aja itu petinya ditutup, Nat, semua orang di ruai tadi, di ruang tengah ini dikejutkan sama teriakan mama-mama yang ada di dapur. Ada belatung, kata mereka. Orang-orang yang jaga jenazah termasuk Akilingga langsung lah beberapa nyamperin ke sana ya kan. Begitu nyampe di sana, salah satu ibu-ibu di situ, Wak, nunjukin panci berisi nasi yang udah basi penuh belatung, Wak. Ibu-ibu tuh bilang, "Pak, kami baru aja loh masak nasi ini buat tamu-tamu. Baru aja matang, Pak. Tapi waktu kami buka tutup pancinya, tiba-tiba banyak kulat, banyak jamur, banyak juga belatungnya. Baru dimasak langsung basi, Wak." Nah ngelihat itu, ada nih Indai Tua tuh macam tetua perempuan yang ada di sana lah, Wak, marah-marah dari situ. "Kalian pasti lupa ya nyisihin nasi untuk arwahnya Umang," kata gitu. "Kan udah aku bilang tadi, kalau ada yang baru meninggal, kasih makanan dulu ke arwah mereka, biar mereka nggak ganggu makanan kita." Itu kata percayaan mereka, Wak. "Kami lupa Indai, sekarang kayak gimana nih? Udah cepat masak lagi dan sisihkan untuk Umang," kata si Indai ini. Nah di saat Indai Tua itu lagi ngomel-ngomel ini, Akilingga ninggalin dapur, Wak. Jalan lagi dia ke ruang tengah itu. Terus dipanggillah Ato, nih kakeknya Wawa, dan juga beberapa laki-laki desa di sana, termasuk Igat, suaminya si Umang ini kan. Akilingga bilang, "Suara ayam, bau mayat, sama nasi yang tiba-tiba basi ini pasti karena ulahnya Umang. Kita nggak bisa tunggu lama lagi. Ini jenazahnya Umang harus dikuburin besok pagi. Kalau nggak udah arwah Umang bakal gangguin kita terus." Nah denger itu orang-orang makin panik juga ya kan, makin takut juga. Kalau Akilingga udah bilang gitu, Wak, itu berarti memang situasinya udah gawat. Akilingga ini kan macam orang-orang yang paham kayak gitu juga. Jadi ya udah tuh semua orang pun nurut lah apa kata Akilingga. Tapi di situ Igat bilang lagi, Wak, ini lagi dia nego lagi, "Pak, tolonglah Pak, makaminnya habis subuh aja ya Pak." "Ya," katanya. "Udah nggak apa-apa," kata Akilingga, "nggak apa-apa. Yang penting besok pagi harus langsung dimakamin." Dah akhirnya Akilingga pun bilanglah ke Ato sama ke yang lain, "Tok, sama ada 3 orang yang lain, tolong ambilin kayu di hutan sekarang ya. Terus Igat sama yang lain tetap jagain Umang, biar aku yang ngurus arwahnya Umang," kata Akilingga. Nah mereka semua nurut itu. Jadi malam itu Akilingga langsung ngadain macam ritual adat untuk menjagain rumah Panjang dari roh jahat. Igat, tukang sabak, sama beberapa tamu yang lain tetap ngejagain jenazah Umang di ruai. Sementara Atoknya Wawa sama 3 orang lainnya pergi ke hutan untuk ngambil kayu ngangkat jenazah, Wak. Tapi di saat mereka lagi sibuk sama urusan masing-masing tadi, makin menjadi-jadi lagi gangguannya.
Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Atok Wawa ya, Atok Wawa atau orang-orang yang ditugaskan untuk masuk ke hutan ngambil kayu, oke? Nah jadi pas 4 orang ini udah masuk ke dalam hutan, mereka semua dengar ada suara burung ketupong 2 kali. Nah masyarakat di situ percaya Nadia kalau dengar suara burung ketupong biasanya itu macam pertanda hal buruk gitulah gitu, pertanda hal buruk bakal terjadi. Tapi karena Atok sama yang lain ini lagi butuh kayu cepat, peringatan itu nggak dihiraukan sama mereka. Mereka tetap tuh jalan masuk ke hutan, terus bikin api unggun untuk penerangan, terus mulai nebang pohon. Nah waktu lagi nebang pohon ini Pak Cik Sigan ini salah satu rombongan Atok ini sayup-sayup dengar ada suara tetabuhan. Jadi macam kayak suara gamelan lah kita bilangnya. Nah awal ya Pak Cik Sigan itu pikir itu cuma perasaan dia aja. Tapi makin didengerin lagi suaranya makin jelas dan macam bergema ke berbagai sisi gitu loh. Nah di situ Pak Cik Sigan langsung noleh lah ke Atok sama yang kayak yang lain ya kan. Nah rupanya semua mereka berempat di situ dengar. Tapi di situ Atok kelihatan macam tenang gitu karena udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu ya kan. Soalnya kan dia juga Atok ini kan termasuk salah satu pawang adat di situ. Nah Atok pun langsung lah ngebakar ujung parangnya di situ, dibakarnya ujung parangnya di api unggun itu sampai warnanya macam kemerah-merahan. Terus udah ditancapkanlah parang itu ke tanah. Sambil si Atok bilang, "Maaf, kami hanya orang bodoh dan lemah. Jangan ganggu kami cuma mau cari kayu," katanya. Nah Pak Cik Sigan sama yang lain pun paham nih kenapa Atok ngomong kayak gitu. Dia kayak minta izin lah gitu kan, jangan ganggu kami, ini kami lagi ada kerjaan gitu. Dan betul abis si Atok ini nancepin si parang itu, suara tetabuhan tadi langsung hilang, lenyap, hilang gitu loh. Nah udah selesai, udah hilang kan, udah gak ada lagi suaranya. Kemudian Atok ini nyuruh rombongannya untuk bergegas nebang itu kayu, terus balik lagi ke rumah Panjang sekitar tengah malam juga lah kan, malam-malam mereka cari. Nah pas sudah nyampe di rumah Panjang, Atok dan yang lain ceritalah kejadian di hutan tadi ke Aki Lingga. Di situ Aki Lingga bilang ke Atok, udah nggak betul itu suara tetabuhan yang kau dengar itu pertanda para arwah mau menyambut datangnya roh Umang anak aku. Kita harus nyediain persembahan ini untuk mereka dan cepat makamin Umang. Ini kalau nggak bisa-bisa arwah itu bisa makin marah lagi dan ikut ngegangguin kita. Sekarang coba tolong kamu yang terawang roh Umang lagi ada di mana? Kata si Aki Lingga ke Atok. Atok kan juga bisa kayak gitu kan, bisa komunikasi bahkan sama roh-roh halus. Nah dia Atok aku itu. Nah saat itu juga Atok langsung diminta dibikinin kopi panas. Terus dia duduk lah ini bersila di dekat jenazahnya Umang sambil tutup matanya dan baca macam doa-doa kayak gitu. Mulut Atok kelihatan komat kamit itu macam lagi komunikasi lah itu kan, entah sama siapa. Terus nggak lama Atok tiba-tiba kebangun macam orang ketakutan gitu Atok di situ nggak ada ngomong apa-apa, tapi dia langsung minum itu kopi yang masih panas itu gluk sampai habis. Dan setelah itu dia pergilah ke kamar Aki Lingga di sana untuk rapat darurat sama warga dan pengurus adat lainnya di situ kan. Langsung diserahkan. Nah di sana si Atok bilang kita harus makamin Umang sebelum subuh, jangan sampai terlambat lagi. Igat nolak lu. Kenapa toh? Kan tadi udah sepakat Umang mau dimakaminnya setelah subuh. Nggak bisa Gat, nggak bisa. Arwah istrimu itu masih keliaran di sekitar sini dan sekarang dia lagi ngincar anak kau, lagi ngincar si anak lagi dalam bahaya, kata dia kayak gitu. Panik sih Gat waktu denger itu. Serius toh? Terus kayak gimana ini? Aku nggak mau anakku dibawa. Di situ Aki Lingga yang bilang mertuanya, sekarang udah kalian semua cepat siapin usungan kayu sama peralatan adat yang lain, dan habis itu kita langsung mulai ritual pengantaran jenazah sekarang aja langsung, kata si Aki Lingga. Akhirnya beberapa laki-laki di rumah Panjang itu pun langsung bergegas lah nyiapin kayu panjang yang tadi diambil sama Atok di hutan, terus diikatlah peti berisi jenazahnya Umang ini ke kayu panjang itu. Memang kan kayu ini fungsinya buat pegangan kan untuk ngusung si peti. Setelah semua siap barulah jam 3 pagi tuh, dan bahkan sebelum jam 3 pagi nih Aki Lingga pun memimpin ritual pengantaran jenazah. Aki Lingga minta beberapa laki-laki mengangkat peti jenazahnya si Umang, terus dilanjutkan dengan ritual kayak mecah pinggan, mecah piring. Terus gak lama setelah hal itu dilakukan lagi-lagi semua orang di sana cium bau anyir. Mama aku juga kan ada di situ, cium juga bau anyir dari arah petinya jenazah Umang. Bahkan kali ini lebih busuk lagi dan dia lebih nusuk lagi ke hidung. Terus nggak lama mereka semua di sana dengar ada suara macam benda jatuh dari atap tuh,
kayak gitu, macam diantam. Tapi waktu nengok ke atas nggak ada atapnya, nggak rusak sama sekali. Waktu dicek di luar juga nggak ada apa-apa, nggak ada pohon tumbang atau benda-benda lain terampas gitu, nggak ada. Di situ Akilingga bilang lagi, ini udah bahaya nih, udah bahaya. Umang datang, dia mau nyari Ana. Akilingga langsung bilang ke tukang sabak, tolong kalian gantiin bajunya Ana, pakein baju anak lain, terus olesin minyak ke keningnya si Ana. Nah Akilingga nyuruh kayak gitu untuk mengecoh Umang sementara waktu biar nggak ngenalin itu baunya si Ana. Ganti bajunya. Setelah diganti, Wak, cara itu berhasil pula. Setelah tukang sabak ngolesin minyak dan gantiin bajunya Ana, Wak, itu udah nggak ada gangguan lagi tuh. Nggak ada kayak bau busuk apa segala macam. Bau tadi pun hilang. Nggak ada gebar-gebar, nggak ada. Akhirnya langsung makamkan. Acara pemakaman pun selesai. Pemakaman ada selesai, gangguannya belum, Wak. Karena malam harinya setelah Umang itu dimakamkan, arwahnya Umang ini dipercaya masih gentayangan, Wak. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas kali ini arwah Umang nunjukin wujudnya. Nah, jadi Wak, malam harinya setelah Umang itu dimakamkan, kerabat dan tetangga masih berjaga di sana sampai 3 hari ke depan. Ada yang tugasnya ngantar makanan, ada yang tugasnya nyalain api unggun di makamnya Umang, ada yang ngeronda di sekitar rumah, dan ada juga yang ngejagain Ana. Ini mamanya mamanya Wawa, Bu Sati nih ikut jagain Ana juga, Wak, dan Akilingga juga ikut jagain Ana di kamarnya Igat. Beberapa hari nih lah. Nah, masuk di hari ketiga harusnya di situ mamanya Wawa ini, Bu Sati, itu ikut ngejagain lagi. Tapi di malam ketiga ini Bu Sati nggak ikut. Dia tidur di biliknya di kamar ya, karena kecapean setelah kemarin-kemarin juga ikut ngejagain Ana ya kan. Di rumah panjang itu, ingat. Nah, waktu lagi tidur ini Bu Sati kebangun sekitar jam 3 pagi itu lah Nadia. Gegara dia dengar ada suara langkah kaki di luar rumah ya. Suaranya jelas sekali, Wak, macam orang lagi jalan ke arah kolong rumah gitu loh. Terus nggak lama ayam-ayam di kolong rumah itu mulai berisik lagi. Dan di antara suara ayam itu, Wak, Bu Sati tiba-tiba dengar ada suara perempuan. Ana, di mana Ana? Kamu nggak mau ikut ibu ke pasar? Adekmu aja ikut loh, Nak, kata gitu. Suara Umang, Nak. Suara Umang. Langsung lah berteriak Bu Sati, keluar dari kamar kan, bapak ibu tolong, ada Umang katanya. Nah, pas ibu nyampe luar ternyata banyak tuh warga yang ngumpul di ruai, termasuk juga Inek sama Atok, mama bapaknya si ibu Wawa ini, dan mereka semua yang ada di sana juga dengar suara Umang, Wak. Suara tadi tuh anak, semua dengar. Inek langsung nenangin Bu Sati di situ, sementara Atok waktu itu memang lagi nyiapin patung kayu seukuran anak bayi gitu Nadia. Nah, patung ini untuk apa? Patung itu katanya mau Atok kasih ke Akilingga untuk ritual pengusiran roh kayak gitulah. Tapi belum sempat si patung itu dikasih ke Akilingga, semua orang dengar Akilingga ngejerit dari arah biliknya si Igat. Nyai Umang, itu dia Umang, kata si Akilingga. Lah Atok langsung lari nyamperin Akilingga kan di kamar si Igat itu. Waktu masuk ke sana, Wak, aduh ya Allah. Atok ngelihat ada sosok Umang, rambutnya panjang, wajahnya pucat, tatapannya kosong, dia pakai kemben, kukunya panjang, warna hitam. Nah, sosok ini berdiri di dekat tempat tidurnya Ana sambil bilang kayak gini, Mimit dagi, kata dia kayak gitu. Jadi di situ, Wak, meski Ana ini udah dipakein baju anak lain, tadi kan dipakai baju anak lain selama beberapa hari itu juga dipakein baju anak lain kan, Wak. Umang ternyata masih ngenalin anaknya. Ana udahlah nangis di situ, aduh merinding. Di situ, Wak, Akilingga sama Atok langsung bacain apa lah itu tadi baca sama mereka. Atok juga sempat macam komunikasi sama Umang, dan untungnya nggak lama sosok itu hilang. Dah hilang si sosok itu. Atau aku nengok ada si Umang tuh. Anak pun langsung dibawa ke kamarnya Akilingga, kamar yang lain ya kan. Terus Akilingga dan Atok nyuruh semua orang kumpul di ruai untuk minum kopi. Katanya memang itu buat nolak balanya. Dah minum kopi dulu semua ya. Nah, habis minum kopi, Atok tiba-tiba bilang, Atok, Umang di sini datang bukan cuma karena dia ngelanggar pantangan kempunan. Dia ini datang juga bukan untuk nyelakain kita, katanya. Nah, Atok bilang kayak gitu gegara apa, Wak? Gegara Atok tahu orang yang meninggal habis ngelanggar pantangan kempunan itu biasanya nggak akan gentayangan lagi kalau sudah dimakamkan. Sedangkan Umang ini apa? Umang kan masih terus datang kan, Wak, macam masih terus ngeganggu gitulah. Atok akhirnya bilang lagi, Lingga,
Umang ini cuma mau bawa Ana karena dia nggak tega ninggalin Ana yang masih kecil ini tanpa seorang ibu. Jadi dia pasti bakal balik lagi ke sini buat nyariin Ana. Lingga katanya gitu. Nah Igat nyampelin, Toh aku tahu Umang memang sayang kali sama Ana, tapi aku nggak mau Ana dibawa pergi Toh. Cuman ada satu cara Gat. Kamu sama Ana harus ikut tukar nama dan pergi dari kampung ini untuk sementara waktu. Nggak apa-apa Toh, nggak apa-apa, tukar-tukarlah nama aku. Yang penting anak aku selamat, kata Igat Wak. Akhirnya besoknya Wak langsung lah Atok sama Aki Lingga ini ngadain macam ritual menukar nama. Caranya itu mereka akan bawa 1 ayam keruai, terus mereka nulis 3 nama laki-laki dan 3 nama perempuan di atas kertas. Nah kalau ada 1 nama yang dipatuk sama si ayam ini 3 kali, maka nama itulah yang nantinya akan menjadi nama barunya Igat dan juga Ana, suami dan anaknya Umang ini Wak. Nah ditunggu ya kan, udah disiapin semua. Nah waktu itu nama yang dipatuk sama ayam ini adalah nama Liam dan nama Lina. Jadi Igat diganti nama jadi Liam, Ana juga diganti jadi nama Lina gitu ya. Atau bilang ke semua orang, mulai sekarang jangan ada yang manggil nama Igat dan Ana lagi. Kalau ada yang ngelanggar, ritual ini bisa gagal. Dengar ya, jangan panggil Igat dan Ana lagi. Mulai sekarang panggil mereka Liam dan Lina. Udah, habis bilang kayak gitu, nggak berhenti di situ aja, ataupun nyuruh si Igat untuk ganti baju, pakai baju tetangga, dan Ana juga dipakein baju dari anak lain juga. Oh, udah setuju lah semua orang gitu kan. Masih ada lanjutan dari pengusiran ini Wak. Setelah ritual tukar nama selesai, Atok sama Aki Lingga langsung menyiapkan patung kayu khusus seukuran badannya Ana. Oke, badan anaknya itu. Nah patung itu dipakein bajunya Ana Wak. Terus macam dibaca-bacain kayak gitulah. Lalu ditaruhlah di salah satu sudut kamarnya Igat. Nah waktu itu udah semua orang pada merhatiin aja. Bu Sati merhatiin aja kan bapaknya kayak gitu. Aki Lingga sama Atok juga gak ada bilang sama mereka patung itu buat apa. Cuma yang jelas malam harinya Atok nyuruh semua warga masuk ke dalam bilik masing-masing ya di rumah panjang itu. Ana juga ditaruh di kamarnya Aki Lingga. Dan yang stay di biliknya Igat tadi Wak, yang di kamar ditaruh patungnya Ana itu adalah Igat, Atok sama Aki Lingga. Bertiga aja nungguin kalau ada yang datang malam itu ya kan. Karena ini kan memang lagi pengusiran. Dan sesuai prediksi Wak, sekitar tengah malam Atok mulai ngerasain tanda-tanda kedatangan sesuatu. Sama seperti malam sebelumnya, malam itu ayam-ayam di bawah kolong itu mulai berisik lagi. Udara di sekitar juga udah mulai dingin. Terus nggak lama sayup-sayup Wak, terdengarlah suara Umang lagi manggil-manggil nama anaknya dan juga nama suaminya. Ana, Igat. Gak cuma suara Ana, suaminya juga dipanggil sama dia. Waktu dengar kayak gitu langsung panas dingin nih Igat. Wah, dia mikirnya ini jangan-jangan Umang juga mau bawa aku nih. Gak cuma Ana aja. Igat refleks teriak di sana, "Aku Liam! Igat nggak ada di sini, pergi!" Kata dia kayak gitu. Tapi di situ Atok sama Aki Lingga langsung nenangin Igat, disuruh udah tutup mataku. Sementara Atok sama Aki baca-baca lagi Wak. Sampai di satu titik datanglah arwah Umang ini Wak. Muncullah di kamarnya Igat itu. Diam aja sosok itu Nadia, kata Atok aku, dia diam aja. Tapi dari gerak-geriknya kelihatan kalau Umang ini macam kayak macam nyariin anaknya. Nggak lama dia nyamperin lah itu patung kayu tadi tuh loh, yang tadi dipakein bajunya Ana yang taruh di sudut kamar itu. Samperin, digendong sama dia Wak. Digendong patung kayu itu. Terus Umang besenandung macam lagu Nina Bobo sana lah. Dan nggak lama setelahnya Wak, sosok itu hilang bersama patung kayu tadi. Hilang, patung kayunya ikutan hilang. Aduh, merinding aku. Astagfirullahaladzim. Setelah kejadian malam itu, Atok bilang ke semua orang, Umang sudah pergi bawa patung penggantinya Ana. Tapi itu kayak cuman sementara aja. Kita lihat kalau malam ini Umang datang lagi nyebut nama Ana, berarti ritual kita gagal katanya. Udah ditunggulah malam itu, semua orang pada panik ya kan, ini datang lagi apa enggak. Pasti masih berjaga-jaga di luar kan Wak. Di biliknya Igat ya cuman mereka bertiga lagi. Ditunggu. Untungnya Wak, di malam berikutnya ini udah gak ada lagi yang aneh-aneh.
arwah Umang gak pernah datang lagi. Umang sudah pergi membawa patung kayu yang dia pikir itu adalah Ana. Kata kakek aku Nadia, patung kayu itu dibawa Umang karena pertama baunya Ana memang sudah melekat di patung itu karena kan dipakein bajunya Ana kan Wak. Dan yang kedua patung itu ternyata sudah direndam pakai air yang dicampur dengan potongan rambut, potongan kuku sama darahnya Ana yang sudah dibakar. Jadi macam Umang nih terkecoh kayak gitu lah Wak, dan dia nggak bisa bedain ini Ana asli atau bukan gitu. Udah nggak datang lagi malam berikutnya ini. Nah terus habis hal itu dilakukan Wak, Igat pun langsung membawa Ana pindah ke kampung lain dengan nama mereka yang baru yaitu Liam dan Lina. Dan sejak saat itu Igat udah nggak pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Padahal memang disuruh sementara aja pergi, sudah nggak mau lagi balik. Dia mau ngejagain anaknya di kampung lain. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Bu Sati atau keluarga ibunya Wawa dan para tetangganya yang di rumah panjang ini. Sampai sekarang Wak, keluarganya Wawa ini masih percaya kalau arwah Umang sebenarnya itu nggak berniat jahat Wak. Dia itu cuma ibu muda yang hilang nyawanya dalam keadaan yang tragis. Dan di detik-detik terakhir hidupnya dia hanya memikirkan satu hal. Anaknya yang masih kecil, masih bayi. Makanya kenapa Umang ini sampai kayak gitulah gitu, buat kayak nyariin anaknya. Kisah ini bukan cuma pengalaman horor biasa Wak, tapi juga menjadi pengingat untuk kita bahwa kasih sayang seorang ibu itu memang tidak ada batasnya Wak, bahkan setelah kepergiannya atau kematian sekalipun. Terima kasih untuk Wawa, terima kasih juga untuk Bu Sati, buat Ato, buat Akilingga. Semoga semua pada sehat-sehat. Kalian sendiri punya pengalaman serupa apa enggak? Atau mungkin ada yang lebih horor lagi tentang pengalaman kalian? Bisa langsung kirim aja kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com Wak ya. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang untuk hubungin kalian di video selanjutnya. Ya, oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.